Terkadang, di antara keheningan malam dan kebisingan pikiran, ada satu pertanyaan yang tidak pernah berhenti bergema dalam dirimu. Mengapa ada orang yang berhasil dan ada yang terus terjebak di tempat yang sama? Apa yang membedakan mereka? Apakah keberuntungan? Apakah kesempatan? Atau sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang tak terlihat namun menentukan segalanya? Bayangkan dua orang yang memulai dari titik yang sama. Keduanya punya mimpi. Keduanya punya tujuan. Tapi bertahun-tahun kemudian, satu berdiri di puncak kesuksesan, sementara yang lain masih mencari alasan mengapa hidupnya tak berubah. Apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya? Jawabannya ada di dalam pikiran. Mindset, pola berpikir. Sebuah kekuatan halus yang membentuk setiap keputusan, setiap langkah, setiap hasil. Kamu tahu rasa itu. Ketika kamu berusaha keras, tapi merasa seolah dunia menahanmu. Ketika kamu tahu kamu mampu lebih, tapi sesuatu di dalam dirimu terus menarikmu kembali ke titik awal. Itu bukan dunia yang melawanmu. Itu adalah pikiranmu sendiri. Pikiran seperti cermin. Ia memantulkan apa yang kamu yakini tentang dirimu. Jika kamu percaya bahwa kamu terbatas, maka hidupmu akan penuh batas. Jika kamu yakin kamu bisa, maka jalanmu akan terbuka. Tapi masalahnya bukan pada keyakinan besar yang kamu ucapkan keras-keras. Masalahnya ada pada bisikan kecil yang kamu dengar setiap hari. Bisikan yang berkata, "Aku tidak cukup." Atau mungkin ini bukan untukku. Orang lain lebih berbakat. Kata-kata itu seperti benih yang kamu tanam tanpa sadar. Dan benih itu tumbuh, menutupi tanah potensimu sendiri. Berapa kali kamu menunda sesuatu karena takut gagal? Berapa kali kamu hampir mencoba, tapi memilih diam? Hanya karena pikiranmu berkata, nanti saja? Itulah perang yang tidak terlihat antara keinginan dan keyakinan. Di dalam dirimu ada dua suara, satu yang berkata bisa, satu lagi yang berkata tidak. Yang kamu dengarkan setiap hari, itulah yang menentukan hidupmu. Inilah titik di mana segalanya dimulai, kesadaran. Kesadaran bahwa batas yang kamu rasakan bukanlah dinding nyata, melainkan bayangan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu berpikir kamu tidak bisa, kamu sedang memberi perintah kepada pikiran bawah sadarmu. Ia mencatat, ia menerima, ia membentuk realitasmu berdasarkan apa yang kamu yakini. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah segalanya. Apa yang dapat kamu pikirkan dan percayai, kamu dapat mencapainya. Dan kalimat itu bukan hanya kutipan motivasi. Itu hukum mental. Kamu tidak bisa menanam benih apel dan berharap tumbuh mangga. Begitu juga dengan pikiranmu. Kamu tidak bisa menanam ketakutan dan berharap menuai keberanian. Kamu tidak bisa menanam keraguan dan berharap menuai keyakinan. Setiap hasil hidupmu adalah cerminan dari apa yang kamu tanam di pikiranmu. Pikirkan ini sejenak. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti orang sukses berpikir? Apakah kamu berbicara kepada dirimu sendiri dengan keyakinan atau dengan rasa ragu? Apakah kamu menanam benih kemenangan atau menyerah bahkan sebelum mencoba? Kamu mungkin pernah mendengar bahwa dunia ini tidak adil, tapi sebenarnya dunia sangat adil karena ia hanya memantulkan apa yang kamu yakini. Sukses bukan milik orang yang paling pintar, bukan milik yang paling beruntung, tapi milik mereka yang berani mengubah pola pikirnya. Dan mungkin, disinilah hidupmu akan berubah. Bukan karena sesuatu di luar dirimu, tapi karena kamu mulai melihat ke dalam. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan sebuah pintu besar. Pintu menuju versi terbaik dari dirimu. Tapi pintu itu tidak terkunci dari luar. Ia terkunci dari dalam. Dan hanya satu kunci yang bisa membukanya, kesadaran bahwa kamu memiliki kendali atas pikiranmu.
Kamu mungkin pernah merasa kalah, kecewa, atau gagal, tapi itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk bangkit dengan cara berpikir yang baru. Jangan percaya pada kebetulan, percayalah pada pola. Karena kesuksesan punya pola yang jelas. Dimulai dari pikiran, diikuti tindakan, diulang dengan disiplin, dan diperkuat dengan keyakinan. Saat kamu mulai memahami ini, kamu akan sadar bahwa semua yang kamu cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Yang kamu butuhkan bukan lebih banyak motivasi, tapi keputusan untuk berhenti percaya pada batas-batas lama. Dan jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, itu berarti satu hal. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang terbangun. Sebuah dorongan kecil, suara halus yang berkata, "Mungkin aku bisa." Itu bukan kebetulan. Itu adalah titik awal. Karena begitu kamu menyadari bahwa mindsetmu menentukan siapa yang sukses dan siapa yang gagal, kamu tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan rasakan kata-kata ini. Kamu tidak terjebak. Kamu hanya belum melepaskan pola pikiran lamamu. Dan malam ini, di detik ini, segala sesuatu bisa berubah jika kamu memilih untuk berpikir berbeda. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kamu merasakan sesuatu bergerak di dalam dirimu, jangan diam saja. Tunjukkan bahwa kamu siap untuk tumbuh. Klik tombol suka dan berlangganan sekarang. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan menembus batas pikiranmu sendiri. Pernahkah kamu benar-benar memikirkan kekuatan pikiranmu sendiri? Bagaimana setiap ide kecil, setiap keyakinan, bahkan setiap keraguan menjadi bahan bakar bagi hidup yang kamu jalani hari ini? Lihat di sekelilingmu. Segalanya yang diciptakan manusia, gedung, kendaraan, karya seni, bahkan teknologi yang sedang kamu gunakan sekarang, semuanya lahir dari pikiran. Dari satu gagasan kecil yang tumbuh menjadi kenyataan. Itu berarti segala sesuatu dimulai dari dalam. Sebelum dunia melihat hasilnya, seseorang lebih dulu melihatnya di dalam pikirannya. Inilah rahasia yang sering dilupakan. Realitas fisik hanyalah bayangan dari dunia mental. Pikiran adalah penyebab. Dunia luar hanyalah akibat. Dan jika kamu memahami hukum ini, kamu memegang kendali atas hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi berjalan dengan kebetulan. Kamu menciptakan arah. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Seni menanamkan pikiran yang kamu pilih ke dalam alam bawah sadarmu. Karena pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ia hanya menerima apapun yang kamu ulang-ulang. Ketika kamu berkata, "Aku bisa," pikiran bawah sadarmu percaya. Ketika kamu berkata, "Aku tidak bisa," ia juga percaya. Dan apa yang ia percayai, itulah yang menjadi kenyataan. Itu sebabnya, begitu banyak orang merasa terjebak, bukan karena dunia yang menahan mereka, tapi karena mereka terus mengulang sugesti negatif yang sama setiap hari. Tanpa sadar, mereka sedang membangun penjara di dalam pikirannya sendiri. Coba renungkan, berapa kali kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak cukup pintar, tidak cukup berani, atau tidak cukup beruntung? Setiap kalimat seperti itu menanamkan perintah ke dalam sistem mentalmu, dan sistem itu taat. Ia menuruti apapun yang kamu yakini. Tapi sebaliknya, jika kamu mulai mengulang kata-kata baru, "Aku mampu," "Aku sedang berkembang," "Aku pantas berhasil," sesuatu akan mulai bergeser di dalam dirimu. Awalnya kecil, hampir tak terasa, tapi dengan waktu, ia akan mengubah seluruh hidupmu. Karena begitulah pikiran bekerja. Ia tidak berubah dalam semalam, tapi ia merespons dengan pasti terhadap pengulangan dan keyakinan. Kamu adalah arsitek dari kehidupanmu sendiri. Setiap pikiran adalah batu bata. Setiap keyakinan adalah semen yang merekatkannya.
dan setiap tindakan adalah pondasi yang menegakkannya. Tapi jangan salah, pikiran tidak hanya menciptakan yang baik, ia juga menciptakan keterbatasan. Jika kamu berpikir gagal adalah takdir, maka kegagalan akan selalu menemukan jalan menuju hidupmu. Namun jika kamu berpikir sukses adalah pilihan, maka setiap kegagalan pun akan menjadi batu loncatan. Itulah titik balik. Bukan ketika kamu berhenti gagal, tapi ketika kamu mulai memahami arti dari setiap kegagalan. Setiap kali kamu jatuh, alam bawah sadar sedang menunggu instruksi darimu. Apakah ini akhir atau pelajaran? Apakah kamu menyerah atau beradaptasi? Pikiranmu menunggu jawaban itu setiap hari, dan jawabanmu menciptakan masa depanmu. Inilah sebabnya orang-orang sukses tampak berbeda. Mereka tidak punya hidup yang lebih mudah. Mereka hanya punya pola pikir yang lebih kuat. Mereka melatih pikirannya seperti seorang atlet melatih tubuhnya. Mereka menjaga kata-katanya. Mereka memilih fokusnya. Mereka sadar bahwa apapun yang mereka pikirkan akan menjadi nyata. Sementara banyak orang fokus pada apa yang mereka tidak punya, orang sukses fokus pada apa yang bisa mereka ciptakan. Itu bukan kebetulan. Itu latihan mental. Napoleon Hill menyebutnya mastermind, kekuatan ketika dua atau lebih pikiran yang seirama bersatu dan menciptakan energi baru. Karena pikiran, seperti magnet, menarik apapun yang selaras dengannya. Ketika kamu mulai berpikir seperti pemenang, kamu mulai menarik ide, peluang, dan orang-orang yang sejalan dengan getaran pikiranmu. Kamu akan mulai melihat kebetulan kecil yang menuntunmu ke arah tujuanmu. Tapi sebenarnya, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari pola mental yang mulai berubah. Hukum ini sederhana, tapi sangat kuat. Pikiran menciptakan perasaan. Perasaan menciptakan tindakan. Tindakan menciptakan hasil. Senut-senut dan jika kamu ingin mengubah hasilmu, kamu harus kembali ke akar. Pikiran. Kamu tidak bisa mengubah arah angin, tapi kamu bisa mengubah arah layar. Begitu juga dengan hidupmu, kamu tidak bisa mengontrol segalanya, tapi kamu bisa mengendalikan pikiranmu. Dan itulah awal dari kebebasan sejati. Sekarang, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku hidup dengan pikiran yang memilih untuk menang atau pikiran yang takut gagal? Apakah aku sedang menciptakan masa depan atau hanya mengulang masa lalu? Karena jika kamu terus berpikir seperti dulu, kamu akan terus hidup seperti dulu. Namun begitu kamu mengubah pikiranmu, hidupmu tidak punya pilihan lain selain ikut berubah. Ingat ini baik-baik. Pikiranmu adalah alat paling kuat yang kamu miliki. Tapi alat ini bisa membangun atau menghancurkan. Tergantung siapa yang memegang kendalinya, kesadaranmu atau kebiasaan lamamu. Kamu adalah penyebab. Hidupmu adalah akibat. Dan mulai hari ini, kamu bisa memilih untuk menciptakan sebab yang baru. Perubahan tidak datang dari keajaiban. Ia datang dari disiplin. Dari keputusan kecil yang kamu ulangi setiap hari, bahkan saat tidak ada yang melihat. Inilah rahasia yang jarang diucapkan. Pikiran tidak bisa diubah hanya dengan motivasi sesaat. Ia butuh pelatihan, seperti otot yang harus dilatih berulang kali sampai menjadi kuat. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Mereka mengira perubahan pikiran akan terasa instan. Tapi pikiran tidak bekerja seperti tombol lampu. Ia lebih seperti tanah, kamu menanam, kamu siram, kamu rawat, dan hasilnya tumbuh perlahan, dalam diam. Napoleon Hill menulis tentang mental discipline, kemampuan untuk mengarahkan pikiranmu secara sadar, bahkan ketika emosimu berantakan. Itu adalah seni menjaga fokus. Ketika dunia di sekitarmu berisik, dan ini tidak mudah, akan ada hari-hari ketika kamu lelah, ketika kamu merasa tidak ada yang berubah. Ketika pikiran lamamu datang kembali, berbisik lembut, "Sudahlah, kamu tidak bisa."
Tapi justru di saat-saat itu, latihanmu sedang diuji. Karena disiplin mental bukan tentang melakukan hal besar sekali waktu. Ia tentang menang melawan dirimu sendiri, setiap hari. Kamu tidak bisa mengendalikan pikiran yang muncul, tapi kamu bisa memilih mana yang kamu beri energi. Ketika pikiran negatif datang, jangan melawannya, amati saja, lalu ubah arah fokusmu. Alihkan ke pikiran yang mendukung tujuanmu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang membentuk jaringan baru di otakmu. Kamu sedang melatih ulang pikiran bawah sadarmu untuk melayani impianmu, bukan ketakutanmu. Itu bukan teori, itu biologi. Pikiranmu menyesuaikan dengan apa yang kamu latih berulang kali. Bayangkan, kamu punya dua anjing di dalam dirimu. Satu melambangkan ketakutan, satu lagi melambangkan keberanian. Keduanya lapar. Yang tumbuh lebih kuat adalah yang kamu beri makan setiap hari. Jadi siapa yang kamu beri makan? Disiplin mental adalah memilih untuk memberi makan pikiran yang benar, bahkan ketika pikiran lain terasa lebih nyaman. Mulailah dengan hal sederhana. Setiap pagi, sebelum dunia menyentuhmu, ucapkan satu kalimat kepada dirimu sendiri. Hari ini, aku mengarahkan pikiranku ke arah yang aku pilih. Tuliskan tujuanmu. Bacakan dengan suara keras. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itu bukan permainan imajinasi. Itu latihan reprogramming. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah perintah bagi alam bawah sadarmu. Kamu sedang mengajarinya siapa kamu sebenarnya, bukan siapa kamu dulu. Ketika kamu merasa ragu, berhenti sejenak. Tarik napas dalam. Ulangi dalam hati, aku sedang membentuk pikiranku, dan pikiranku sedang membentuk hidupku. Lakukan ini setiap hari, tanpa menunggu semangat. Karena semangat datang dan pergi, tapi disiplin menetap. Dan hanya mereka yang menetap yang akhirnya melihat perubahan. Pikirkan orang-orang yang kamu kagumi, mereka yang tampak punya kekuatan luar biasa untuk terus maju. Mereka bukan selalu yang paling berbakat. Mereka hanya belajar menaklukkan pikirannya lebih dulu sebelum menaklukkan dunia. Mereka tahu bahwa kesuksesan tidak lahir dari perasaan, tapi dari keputusan. Mereka berlatih berpikir dengan cara baru, bahkan saat yang lama terasa lebih mudah. Dan disitulah keajaiban nyata terjadi. Ketika kebiasaan baru menjadi identitas baru, kamu bisa melakukan hal yang sama. Kamu hanya perlu melatih pikiranmu untuk tetap setia pada tujuanmu, bahkan ketika hasil belum terlihat. Coba lakukan latihan kecil ini setiap malam sebelum tidur. Tutup mata. Bayangkan dirimu hidup dengan disiplin mental yang luar biasa. Bayangkan, kamu bangun dengan tenang, fokus, dan penuh arah. Bayangkan, keputusanmu tajam, kata-katamu tegas, langkahmu pasti. Rasakan sensasinya, seolah itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Itulah cara kamu menulis ulang naskah mentalmu. Itulah cara kamu memberi instruksi baru pada pikiran bawah sadarmu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu memperkuat jalur baru di otakmu. Dan sedikit demi sedikit, kamu mulai berpikir seperti versi dirimu yang sukses. Sampai akhirnya, kamu menjadi orang itu. Ingat, kebiasaan mental tidak terbentuk dari satu hari besar, tapi dari 1000 hari kecil yang kamu menangkan diam-diam. Dan setiap kemenangan kecil itu menumpuk, membangun momentum yang tak terbendung. Sukses tidak datang kepada mereka yang menunggu. Ia datang kepada mereka yang terus berpikir dan bertindak selaras dengan visi mereka, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena ketika pikiran dan tindakanmu selaras, dunia tidak punya pilihan lain selain mengikuti arahmu. Jadi, mulai hari ini, jadikan pikiranmu taman yang kamu rawat setiap hari. Cabut rumput keraguan, siram dengan keyakinan, dan biarkan waktu menunjukkan hasilnya. Tidak ada yang sia-sia
jika kamu melatih pikiranmu dengan sadar. Setiap hari adalah investasi pada masa depanmu. Dan ketika kamu mulai berpikir seperti ini, hidupmu mulai berubah tanpa kamu sadari. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu akan bangun dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Langit tampak sama, tapi rasanya berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Itulah transformasi yang sesungguhnya, bukan perubahan di luar, melainkan revolusi di dalam. Pikiranmu yang dulu penuh keraguan, kini mulai tenang. Kamu tidak lagi dikuasai oleh pikiran, kamu yang mengendalikannya. Dan di titik ini, kamu akan mulai mengerti. Hidup tidak pernah tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Sadar akan kekuatannya. Sadar akan pilihannya. Sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menciptakan arah baru. Napoleon Hill pernah menulis bahwa setiap manusia memiliki pikiran bawah sadar yang menunggu perintah. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin membiarkannya berjalan dengan autopilot, dipenuhi keraguan, ketakutan, dan kebiasaan lama. Tapi sekarang, kamu tidak lagi penumpang di kapal hidupmu. Kamu sudah menjadi nahkodanya. Kamu mulai memilih kata-kata dengan hati-hati. Kamu mulai berbicara kepada dirimu sendiri dengan keyakinan, bukan kritik. Kamu mulai menanam pikiran yang kamu inginkan, bukan yang kamu takutkan. Dan perlahan, dunia pun mulai menyesuaikan. Situasi yang dulu membuatmu panik, kini menjadi pelajaran. Rintangan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi tantangan yang menarik. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu merespons dengan sadar. Itulah tanda bahwa kamu sedang naik ke level baru. Pikiranmu kini seperti cermin yang jernih, tidak lagi memantulkan bayangan masa lalu, tapi cahaya masa depan. Kamu mulai merasakan energi baru, tenang, fokus, kuat, tidak karena segalanya sempurna, tapi karena kamu tahu kamu sanggup menghadapi apapun. Dan di momen ini, kamu akan sadar, sukses bukan sesuatu yang kamu kejar. Sukses adalah sesuatu yang kamu tarik, melalui cara berpikirmu, cara merasa, cara bertindak. Kamu tidak lagi berlari di luar untuk mencari pengakuan. Kamu menemukan validasi di dalam dirimu sendiri. Kamu tahu nilaimu. Kamu tahu arahmu. Dan kamu tahu bahwa tidak ada jalan pintas menuju perubahan sejati, hanya kesadaran yang terus diperbarui setiap hari. Pikirkan perjalananmu sejauh ini. Kamu telah melewati rasa takut, keraguan, dan mungkin kegagalan. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih di sini. Dan itu artinya, kamu belum kalah. Kamu adalah hasil dari semua pikiran yang kamu pilih untuk pertahankan. Dan mulai saat ini, kamu bisa memilih untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Bayangkan hidupmu setahun dari sekarang. Pikirkan bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri setiap pagi. Pikirkan bagaimana kamu menghadapi tantangan dengan tenang. Pikirkan bagaimana kamu menatap masa depan dengan keyakinan, bukan cemas. Itulah masa depan yang kamu ciptakan hari ini, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan mental. Dan inilah inti dari semuanya. Ketika kamu mengubah cara berpikirmu, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu mengubah cara kamu memandang dunia. Dan dunia akan mulai memantulkan versi terbaik darimu. Setiap orang yang kamu temui akan merasakan perbedaan itu. Bukan karena kamu berbicara lebih keras, tapi karena energi dalam dirimu tenang dan pasti. Kamu menjadi magnet bagi peluang. Kamu menjadi pusat dari keyakinan. Itulah yang disebut transformasi sejati. Saat kamu tidak lagi mencari arah, karena kamu sudah menjadi arah itu sendiri. Dan di titik ini, kamu akan tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu kamu kejar. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus menjadi versi terbaik dari dirimu setiap hari. Meningkat sedikit demi sedikit. Berpikir lebih jernih. Bertindak lebih sadar.
hidupmu kini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang tumbuh. Karena pikiran yang dulu menahanmu kini menjadi sahabatmu. Ia tidak lagi menakut-nakuti, tapi membimbingmu. Ia tidak lagi berbisik, tidak bisa, tapi bertanya, bagaimana caranya? Dan disitulah perbedaan antara orang yang gagal dan orang yang sukses. Yang gagal melihat tembok dan berhenti. Yang sukses melihat tembok dan mencari pintu. Kamu kini tahu bahwa pintu itu selalu ada, karena kamu yang menciptakannya. Jadi, saat kamu menatap ke depan, jangan tunggu momen sempurna. Kamu tidak butuh tanda dari luar. Kamu adalah tandanya. Setiap kali kamu memilih pikiran yang lebih kuat, kamu sedang menulis ulang takdirmu. Setiap kali kamu memilih kesadaran daripada reaksi, kamu sedang memperkuat arahmu. Dan setiap kali kamu berkata, "Aku bisa," kamu sedang membuka pintu baru menuju masa depan yang kamu impikan. Perjalanan ini belum berakhir, tapi kini kamu berjalan dengan cahaya di tanganmu, bukan di luar, tapi di dalam. Cahaya kesadaran, cahaya kendali, cahaya keyakinan bahwa kamu adalah penyebab, bukan korban. Dan jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, maka kamu tahu sesuatu di dalam dirimu sudah berubah. Bukan sedikit, tapi cukup untuk memulai bab baru dalam hidupmu. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru.